Nah, dengan self ligation braces ini nggak perlu Oh, perlu. gitu, karena kan dia ada kuncinya sendiri. Biasanya pasien 1,5 paling lama 2 bulan lah bisa kontrol gitu. Wah. Dan dari segi perawatan betul dia itu memang jauh lebih cepat pergerakannya di fase-fase tertentu. Yes, ini aku ada nanya lagi nih dok. Ini aku kurang tahu sih, tapi pasti banyak yang pengen tahu ya tentang pakai self ligating braces. Ligating Oke. atau ligating? Ligating. Ligating ya. Self ligating braces ini katanya lebih nyaman untuk digunakan dan ini bisa bikin gigi kita tuh rapinya lebih cepat. Ini bener nggak sih dok? Oke. Ya, terkait dengan self ligating braces itu sebenarnya ya istilahnya itu salah satu bentuk kemajuan teknologi dari ilmu ortodonti itu sendiri, ilmu perbracesan itu sendiri gitu ya. Jadi istilahnya pembaharuan lah dari bentuk yang dulu nih yang kita sebutnya yang konvensional atau yang tradisional yang menggunakan karet ya. Iya. Tahu kan ya yang suka kalau misalkan ini dilihat oh kita mau pilih karetnya warna apa, warna ganti merah. warna ya, ganti-ganti warna tiap berapa bulan gitu ya dok? Itu kita sebutnya sebagai braces yang konvensional. Kalau kita ngomongin yang lebih lama lagi ada. Kalau dulu tuh kalau Mbak Audi tuh mungkin pernah nonton apa ya Betty La Fea ya. Nah, itu kan beda lagi tuh. Iya, Itu iya, yang iya, lebih iya. besar-besar lagi Oh iya, gitu besar-besar. kan, yang mungkin lebih tradisional lagi. Nah, karena ada kemajuan zaman, ketemulah nih yang pakai karet yang kecil-kecil lumayan nih gitu kan, yang konvensional ini. Nah, sekarang udah ada yang perbaharuan lagi, namanya self-ligating braces. Yes. Nah, self-ligating braces ini bentuk pembaharuan aja gitu, pembaharuan dari yang sudah ada. Pastinya karena dia secara teknologi juga sudah lebih maju, otomatis bentuk perawatannya juga sudah berbeda. Oke. Jadi dengan self-ligating braces ini dia memang betul, dia tuh istilahnya lebih gampang dibersihkan. Karena secara oral hygiene tuh lebih oke, karena kan nggak pakai karet. Biasanya kalau ada karet tuh suka nempel-nempel tuh makanan di belakang Nyelip ya, karet. Dok, ya, Nah itu, makanya kita harus ganti karet minimal 1 bulan sekali lah gitu kan. Nah dengan self-ligating braces ini nggak perlu. Gitu, karena kan dia ada kuncinya sendiri. Biasanya pasien 1,5 paling lama 2 bulan lah bisa kontrol gitu. Dan dari segi perawatan betul dia itu memang jauh lebih cepat pergerakannya di fase-fase tertentu. Itu benar, memang ada. Tapi tetaplah kalau saya selalu bilang ya dari kontrol itulah kita bisa tahu nih kira-kira bisa cepat atau enggak gitu ya. Kalau misalkan pasiennya disiplin kontrol, ya biasanya akan lebih cepat tetap gitu loh. Tapi Pengecekan kalau nggak gigi gitu disiplin ya, ya Dok? susah. Harus kontrol itu berarti mengecek gitu ya? Iya, kecek ke dokter gigi kan Yes. harus visit. Yes. Nah itu seperti itu. Wow, harus rajin. Jadi kalau udah memutuskan pakai behel memang harus rajin supaya dapat hasil yang maksimal ya dok ya? Betul. Buat pergerakan giginya supaya lebih rapi. Benar sekali. Yes. Nah kalau nanyain tentang behel juga nih dok, apakah semua kondisi gigi bisa memakai behel? Oke. Itu balik lagi ke masalah indikasi gitu ya. Indikasi. Kalau saya bilang tadi di awal tadi kan saya katakan bahwa pada saat sebelum kita pasang behel kita harus foto ronsen dulu. Nah dari foto ronsen itu kita bisa melihat kondisi pasien nih giginya tuh bagaimana sih gitu Pak, apakah dia dimasukkan kategori sehat atau tidak. Oke. Nah kalau misalkan selagi gigi itu masih sehat, kondisi jaringan-jaringan sekitarnya masih oke, yang saya sebutkan tadi, tulang rahang, jaringan periodontium dan sebagainya, itu dalam kondisi yang bagus, kondisi yang sehat, itu pasti bisa dipasangin, mau dalam bentuk apapun. Seperti itu, nggak terkait masalah usia dan sebagainya, itu bisa dipasangin. Jadi Gitu. tergantung tadi itu ya, harus pengecekan di awal dulu, screening sama dokter yang berpengalaman dan berkompeten supaya tahu nih gigi kita tuh siap nggak sih di braces atau enggak. Betul sekali. Nah, kalau misalkan pada saat screening itu ternyata nih ada akar gigi yang seperti ini, ada apa. Nah, itu biasanya nanti kita akan bicarakan kepada pasien. Seperti itu, bahwasanya ini ada kondisi yang seperti ini, mungkin kita bisa perbaiki dulu nih bagian ininya. Gitu. Setelah itu baru kita bisa pasangin braces atau behel.
gitu Mbak. Menyelesaikan masalah giginya dulu baru kita berikan solusi untuk bracesnya. Luar biasa banget. Aku Jadi kalau ketemu dokter Farul, aku pasti kayak oke dok silahkan gitu. Karena pasti percaya gitu kalau dipegang dokter Farul. Karena biasanya kita tuh selalu bilang kalau perawatan braces tuh biasanya perawatan di akhir, karena sebelumnya pasti ada perawatan pendahuluannya tuh. Entah nanti ada gigi yang bolong, ada karang gigi dan sebagainya, itu harus dibersihkan dulu. Setelah semua kondisi sudah sehat, baru bisa dipasangin bracesnya. Tapi ini pasti cewek-cewek ini pengen nanya, emang dok kalau kita pakai behel itu bikin rahang jadi simetris ya dok? Nah, kalau kita ngomongin masalah rahang, itu kan ngomongin masalah jaringan keras. Kalau jaringan keras itu saya rasa sulit untuk dirubah gitu. Kecuali kalau kita melakukan operasi, ya. Operasi rahang mungkin iya bisa berubah. Tapi kalau misalkan enggak, saya rasa nggak mungkin seperti itu. Nah, cuma kita masih tahu bahwa lapisan di luar dari rahang itu ada yang namanya otot. Nah, sebenarnya terkadang itu yang terjadi adalah yang tidak simetris itu bukan rahangnya, tapi ototnya. Otot rahangnya. Nah, kalau otot rahang yang tidak simetris dengan perawatan ortodonti biasanya akan terkoreksi. Secara langsung gitu? Iya. Pada saat perawatan ortodonti itu pasti akan terkoreksi. Tapi kalau kita bicaranya rahang, itu tidak mungkin, harus dilakukan operasi seperti itu. Kita sebutnya ya masih dalam lingkungan perawatan ortodonti juga, namanya orthognathic surgery. Itu ketika kita bicaranya sudah lanjut. Gitu. Nah, kalau misalkan saya bilang tadi, kalau misalkan ototnya saja yang tidak simetris, biasanya kita akan dengan perawatan penggunaan behel dan salah satu rangkaian perawatan ortodonti itu biasanya akan berubah. Gitu. Memberikan harapan berarti ya. Tapi kalau bagian ototnya aja nih ya sahabat Orange ya. Makanya tadi saya bilang harus di awal kita lihat dari foto ronsen ada apa, semua terlihat di situ semua. Benar sekali. Nah, kalau misalnya kan pakai behel nih ada yang mungkin tahunan, ada yang mungkin cuman setahunan, 2 tahunan, ada yang mungkin lebih dari itu gitu ya dok ya. Nah, faktor apa aja sih yang mempengaruhi berapa lamanya atau jangka waktu lamanya penggunaan behel ini? Pengen cepet-cepet ya rasanya ya. Biasanya kalau yang udah pasien-pasien yang udah lama, dok kapan selesai? Iya benar. Nah, sebenarnya ketika kita bilang, ketika kita mempertanyakan kira-kira berapa lama sih jangka waktu perawatan ortodonti ini sendiri, banyak hal yang mempengaruhinya. Yang pertama itu kepatuhan dari si pasiennya. Nah, ini penting sekali nih, karena ketika kita bicara masalah kepatuhan pasien itu kita bicara masalah disiplin kontrol. Ingat bahwa bracket atau behel yang kita letakkan ke gigi pasien itu tidak semata-mata dia akan bergerak sendiri. Ya. Nah, dia itu alat yang memang harus digerakkan dengan ahlinya. Nah, that's why makanya kalau memasang braces kita selalu bilang harus kontrol. 3 minggu, 1 bulan itu harus kontrol. Karena dengan begitu sama dokternya diaktifkan kembali, dikontrol pergerakan giginya. Terus kalau misalkan memang ada obstacles atau ada semacam halangan seperti misalkan ada karang gigi atau apa, dibersihkan sehingga pergerakannya jauh lebih maksimal. Itu. Jadi tingkat kepatuhan ini penting sekali nih dalam jangka waktu perawatan braces itu sendiri. Gitu. Nah, yang kedua biasanya tergantung dari kasusnya sendiri. Kalau kasusnya mungkin tidak terlalu sulit, harusnya sih tidak akan terlalu lama gitu. Tapi kalau memang agak sulit, biasanya ya membutuhkan waktu yang cukup lama. Seperti itu. Nah, terus yang ketiga nih yang lumayan sekali berpengaruh terhadap lamanya durasi dari perawatan behel itu sendiri gitu ya, yaitu bahwasanya kita nih manusia atau individu nih kita punya variasi yang berbeda-beda loh. Nah, variasi dalam arti kata struktur anatomisnya itu biasanya beda-beda tuh. Dan yang paling penting lagi adalah responnya. Nah itu responnya bagaimana? Kalau responnya dia bagus, biasanya giginya akan cepat bergerak gitu. Tapi kalau enggak ya bukan berarti nggak bergerak, tapi mungkin harus lebih bersabar.
Gitu, paling demikian. Itu sih yang paling. Berarti kalau misalnya ada yang ngebet nih ngejelasin ya, kalau biasanya biasa suka, dan aku sih akan jadi pasien yang gitu, dokter bisa nggak segini tahun gitu ya. Berarti kalau ngejelasinnya begitu dong dok ya? Betul, mau tidak mau kita harus menjelaskan, dan itu harus dijelaskan di awal ya. Iya, Karena iya. biasanya pasien tuh jadi udah tahu, oh berarti saya memang harus, saya punya istilahnya, kalau perawatan ortodonti ini antara ortodontis dengan pasien tuh kita harus bisa bekerja sama. Karena saya nggak bisa bekerja sendiri nih, karena kan saya nggak ngejagain dia selama 24 jam. Benar. Ya kan? Misalkan mungkin sikat giginya nggak bener atau apa, ya itu sulit gitu loh. Itu mau tidak mau pasti akan mempengaruhi lamanya perawatan tuh. Oke. Ketika dia mungkin dikasih tahu nih, misalkan ada beberapa alat yang harus dipakai di rumah. Salah satunya mungkin karet elastik misalkan nih. Yes. Kalau misalkan dia nggak pakai itu karet elastik, dia tidak pergunakan dengan benar dengan kaidah yang memang diberikan kepada dokternya, kepada si pasiennya sendiri. Kalau dia tidak patuh, nah pasti tidak akan berubah-berubah. Gitu. Makanya saya bilang tadi, ini harus kerjasama yang baik nih antara si dokter gigi spesialis ortodontinya dengan pasiennya itu sendiri. Kalau abis pasang udah kelar nih, wah aku udah bagus, senyumnya udah bagus, misalnya gigi, kalau aku kan masalah gingsul nih ya, gingsulnya udah rapih nih ya, ada nggak sih kemungkinan dok, giginya ini bergeser lagi setelah sudah melakukan behel misalnya selama beberapa tahun? Oke, ketika kita bicara masalah itu, berarti kita ngomongin masalah stabilitas ya. Yes. Stabilitas dari perawatan ortodonti itu sendiri. Pasti akan ada, nah gini, prinsipnya gigi itu selalu bergerak. Itu prinsipnya ya. Prinsip gigi itu selalu bergerak. Dia akan bergerak, tidak mungkin bergerak. Makin bertambah usia, pergerakan itu akan selalu ada. Dia nggak diem. Apalagi ketika kita pakai untuk mengunyah, itu pasti ada pergerakan gitu. Yes. Nah, salah satu yang harus dilakukan biasanya untuk menghindari terjadinya, kita sebutnya sebagai relapse atau pergerakan gigi setelah pemasangan behel yang mungkin saja terjadi gitu ya. Nah, itu biasanya pasien itu setelah lepas behel itu kita kasih yang namanya retainer. Retainer. Alat yang memang dia harus pakai di rumah. Seperti itu. Nah, kalau memang diharapkan dengan retainer ini pergerakan giginya tuh jadi ya lebih less lah, lebih sedikit, nggak banyak gitu loh istilahnya. Gitu, karena kan dia pakai itu terus kan, terutama pada saat tidur biasanya itu, karena kan pada saat tidur mungkin diharapkan semua hormon bekerja gitu. Jadi makanya kita selalu bekali mereka dengan retainer itu. Fungsinya biar gigi itu tidak bergerak kembali. Gitu. Bener. Jadi setelah perawatan pun tuh ada juga yang direkomendasikan pasti sama dokter, yaitu retainer tadi ya dok ya. Betul. Supaya memaintain, karena pada dasar memang gigi itu terus bergerak. Iya, gigi terus bergerak. Jadi kalau ada issues yang kayak aduh kok abis behel kok bergeser lagi, memang akan bergerak ya dok ya. Tapi kepatuhan untuk menggunakan si retainer dan apapun yang direkomendasikan dokter itu yang sangat penting untuk menjaga stabilitas gigi yang cantik, gigi yang rapih ya setelah pemasangan behel. Ya ampun. Banyak sekali informasi yang aku udah dapetin dari Dokter Farouk. Terus tentang pemasangan behel, dan apalagi sahabat Orange pasti sudah banyak sekali informasi yang didapatkan. Dan thank you so much sahabat Orange yang sudah bergabung di podcast hari ini. Thank you so much Dokter Farouk yang sudah ngobrol-ngobrol tentang pemasangan behel. Ada banyak yang aku nggak tahu atau sahabat Orange nggak tahu, jadi tahu. Betul. Ada juga yang mungkin terinspirasi abis ini mau pasang behel. Betul. Karena memperhatikan kondisi dan kesehatan gigi dan harus di tempat yang trusted. Jangan lupa ya terus saksikan podcast Ask the Dentist by Orange Dental. Aku Audio Octavia dan Dr. Farouk. Ya, saya Dr. Gigi Muhammad Farouk Rozi, spesialis ortodonti. Pamit undur diri. Thank you so much. Bye bye.